Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah. Pada hari ini kita bisa kembali berjumpa, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam, dan hari ini kebetulan materinya adalah tentang akidah akhlak dengan tema Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita belajar tentang mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya adalah pertanyaannya di sini adalah apa itu Rasul Allah? Ya. Jadi Rasul Allah itu adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama Islam. Jadi Rasul Allah itu sama seperti kita, yaitu manusia, tetapi manusianya adalah manusia pilihan Allah yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama Islam kepada kita semua. Nah, jadi itu adalah pengertian dari Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya adalah setelah kita mengenal apa itu Rasul Allah, maka yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah urutan rukun iman, ya. Jadi beriman kepada Rasulullah itu merupakan urutan rukun iman yang keempat. Setelah kita ketahui semua bahwasannya rukun iman itu berjumlah 6, ya. Yang pertama ada iman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab, dan yang keempat adalah beriman kepada Rasulullah, yang kelima beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Jadi beriman kepada Rasulullah itu merupakan urutan rukun iman yang keempat. Selanjutnya setelah kita mengetahui tentang urutannya, sekarang kita adalah mengetahui berapa jumlah Rasul yang wajib kita imani, ya. Nah, jumlah nabi itu banyak, ya. Jumlah nabi itu banyak. Kenapa banyak? Karena pada saat itu ada sekitar 124.000 orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi. Tetapi dari 124.000 itu tidak semua menjadi rasul, ya. Nah, yang wajib kita imani adalah jumlahnya 25. 25 ini apa? Yaitu nabi dan rasul. Mereka dipilih sebagai nabi dan mereka juga dipilih sebagai rasul. Jadi dari 124.000 jumlah nabi yang banyak itu, kemudian Allah saring lagi menjadi 25 nabi. Nanti kita akan membahas apa perbedaan nabi dan rasul. Oke, selanjutnya adalah ini nama-nama Rasul Allah. Nah, kita sudah mengenal jumlah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlahnya itu ada 25. Kita lihat nabi yang pertama sampai yang terakhir, Nabi Adam yang pertama, dan yang terakhir ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin anak-anak sekalian sudah mengetahui karena kita sudah belajar mengenal nama-nama nabi dari semenjak kita masih kecil. Kita sudah mendengarkan ya lagu-lagu tentang nama-nama Rasul Allah, dan mudah-mudahan harus kita hafal, ya, harus kita mengetahui nama nabi. Oke, selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai apa itu Rasul Ulul Azmi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih lagi, ya, Rasul Ulul Azmi, yaitu gelar yang diberikan kepada nabi pilihan juga, ya, nabi dan rasul pilihan. Mengapa disebut Rasul Azmi? Karena Rasul ini memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Kenapa bisa disebut tabah dan teguh hati yang luar biasa?
Nanti kita akan ketahuinya. Yang penting Rasul Azmi itu artinya adalah Rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Oke, selanjutnya adalah, nah di sini mengapa disebut sebagai Rasul Azmi? Karena dalam berdakwah mereka seringkali dimusuhi, kemudian dianiaya, dan bahkan terancam akan dibunuh. Namun mereka tetap tabah dalam menghadapi ujian tersebut, dan mereka tidak pernah membalas dendam dan putus asa apa yang telah masyarakat lakukan kepada mereka pada saat itu. Jadi mereka tetap tabah, tetap ikhlas, tetap sabar ya atas cobaan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu mereka mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi. Nah, setelah kita mengetahui sebabnya mengapa disebut Rasul Azmi, selanjutnya adalah, nah sekarang adalah Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Jadi dari 25 nabi tersebut Allah memilih lagi 5. Jadi Rasul Azmi itu berjumlah 5 ya, berjumlah 5. Dari 25 nabi Rasul yang kita wajib imani tadi itu, kemudian Allah memilih lagi 5 yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ya, yang pertama Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kita tahu bagaimana ceritanya, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad ya. Jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah nama-nama nabi ini yang berjumlah 5, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad ya. Insyaallah kita hafalkan nama nabi itu, jangan sampai kita tidak tahu. Nah, ini tadi yang Yanda bilang, ada perbedaan antara nabi dan rasul. Kita bisa lihat ya, yang pertama nabi dulu. Perhatikan di PowerPoint tentang nabi. Jadi nabi itu adalah laki-laki pilihan. Jadi nabi itu adalah seorang laki-laki, bukan perempuan ya. Kemudian menerima wahyu dari Allah. Ya, yang Yanda tadi bilang di awal, mendapatkan wahyu dari Allah karena mereka dipilih. Kemudian untuk dirinya, wahyu tadi tersebut untuk dirinya sendiri. Dan kemudian yang terakhir adalah nabi ini tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi hanya cukup dirinya sendiri, berdakwah hanya untuk dirinya sendiri. Sekarang kita lihat apa itu rasul. Jadi kita akan mengetahui perbedaannya. Yang pertama, laki-laki pilihan, sama seperti nabi, sama ya. Laki-laki bukan perempuan. Jangan sampai salah. Yang kedua adalah menerima wahyu dari Allah. Ya, sama seperti nabi juga. Yang ketiga, untuk dirinya, sama, nabi, rasul juga untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir, nah ini yang bedakan ya. Kalau tadi nabi tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang lain, tapi kalau rasul wajib untuk menyampaikan kepada orang lain atau umatnya. Jadi berdakwah ya, berdakwah kepada umatnya. Oke. Udah tahu ya perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, selanjutnya adalah, nah kita tadi sudah belajar tentang apa itu Rasul Allah, kemudian apa itu, dari atas kita ulang ya, Rasul Allah, kemudian ada juga tentang urutan rukun imannya ya, kemudian jumlah Rasul yang wajib kita imani, kemudian nama-nama Nabi, kemudian yang selanjutnya adalah Rasul Ul Azmi, dan selanjutnya adalah ini tentang mengapa disebut sebagai Rasul Ul Azmi. Kemudian terakhir adalah, nah ini rasulnya yang berjumlah 5 ya. Nah di sini perbedaannya antara nabi dan rasul. Mudah-mudahan paham ya tentang materi akidah ini. Insyaallah materi tidak sulit untuk dipahami. Nah selanjutnya sebelum kita mengakhiri perjumpaan pada hari ini, ada tugas dari Yanda ya. Tugas nih buat kalian setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Yanda, maka selanjutnya adalah ada tugasnya ya. Itu ada perintah-perintahnya dengan jelas, sudah Yanda tulis, kerjakan di buku tulis. Nanti soalnya ini kalian tulis ya. Kemudian tulis soal dan jawabannya, jangan lupa, jangan hanya jawabannya, soalnya juga tulis, tidak banyak, hanya 5 ya. Berlatih menulis di rumah, jangan malas ya. Kemudian jika sudah selesai, difoto dan kirim ke WA Anda, karena kita belajarnya masih online. Maka nanti jika selesai silahkan foto dan kirim ke Yanda ya. Ya baik. Tugas keterampilannya adalah kalian membuat poster tentang Rasul Ul Azmi. Kemudian kerjakan di kertas A4. Waktu pengerjaannya adalah 1 minggu ya. Jika sudah selesai silahkan kalian lapor ke Yanda.
akan Anda jadikan sebagai nilai keterampilan akidah akhlak untuk rapor. Jadi bagi Anda yang tidak membuat tugas tersebut, maka nilai keterampilan pada mapel akidah akan kosong ya. Jadi harus Anda kerjakan. Oke. Nah, ini contohnya. Contoh tentang poster Rasul Azmi. Kalian bisa cari Google juga ada, banyak di sana contoh-contoh tentang membuat poster. Ya, bisa kalian lihat di sini contohnya. Ya. Tidak ada pertanyaan, kita cukupin pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, ini terima kasih. Pesan janda, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan lupa tadarus Al-Qur'annya, dan jangan lupa hormati orang tuanya. Di apapun yang orang tua perintahkan, kalian ikuti dan kalian taatin ya. Mungkin sampai di sini. Ucapkan say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.